Shalom RDMB Kids, kita ketemu lagi. Kalian sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Pasti kalian sudah siap untuk beribadah. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati selalu juga melindungi kami selama 1 minggu ini ya Bapa. Sekarang kami memulai ibadah sekolah minggu, kami rindu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau muji dan menari buat Tuhan. Mama, Papa, kalian di mana? Tolongin Steffi. Steffi takut. Mama, Papa. Mama, Papa, kalian di mana? Tolongin Steffi. Tuhan Yesus tolong. Ada suara. Suara apa itu? Adik-adik, kita lihat yuk. Kak Steffi, kamu mimpi ya? Iya Tante, tadi aku tuh mimpi, aku tuh ada di ruangan yang gelap banget. Terus aku nyari mama sama papa, mereka tuh nggak ada. Tapi akhirnya aku itu sadar, aku ingat kalau ada Tuhan Yesus. Dan akhirnya aku minta tolong sama Tuhan Yesus dan bersyukur, aku sadar. Adik-adik pernah bermimpi? Pernah merasa ketakutan nggak seperti Kak Steffi? Mungkin adik-adik juga pernah merasa ketakutan. Misalnya karena nilai tesnya jelek, atau takut di dalam ruangan yang gelap sendirian. Atau Aku tahu Tante, sekarang ini banyak banget orang yang takut kena virus corona, betul nggak? betul sekali. Ternyata banyak hal yang bisa membuat orang menjadi takut. Anak-anak, orang dewasa juga bisa takut. Nah, Alkitab mencatat ada seseorang yang pernah bermimpi seperti Kak Steffi. Mau tahu siapa dia? Kita nonton yuk. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi
ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Nah, kalian sudah menonton kisah Yakub bertemu Tuhan dalam mimpi. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala, yaitu tentang sadari apa yang sering tidak disadari, maka yang dimaksud dengan kata sadar adalah tahu. Apa yang harus kita sadari berhubungan dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang jadi masalah adalah orang percaya sering tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Penyebab orang percaya sering tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus, misalnya karena sibuk dengan pekerjaan, tidak terkoneksi dengan Tuhan, punya masalah. Nah, kalau anak-anak mungkin sibuk dengan tugas sekolah atau sibuk dengan gadgetnya, sibuk main game seharian. Nah, apa yang terjadi dengan Yakub? Adik-adik tahu nggak? Waktu Yakub belum berjumpa dengan Tuhan, dia merasa sedih, merasa takut, merasa sendirian, merasa tidak ada yang menolong dia. Dia tidak menyadari bahwa Allah punya rencana besar dalam hidupnya. Tapi sesudah Yakub bertemu dengan Allah dalam mimpi, ketika dia bangun dari tidurnya, dia menjadikan batu alas tidurnya itu menjadi tugu peringatan atas mimpinya. Lalu dia menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Dia bernasar kepada Tuhan, jika Tuhan menyertai hidupnya, ia akan mendirikan rumah bagi Tuhan, suatu tempat untuk beribadah kepada Tuhan yang maha besar. Lalu Yakub pergi dengan janji penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi waktu Yakub tertidur? Waktu Yakub tertidur, ia bermimpi melihat tangga yang tingginya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Yakub juga melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Yakub mendengar pernyataan janji Allah bahwa ia kelak akan menjadi bangsa yang besar. Walaupun sebenarnya janji itu sudah pernah didengar oleh kakeknya, yaitu Abraham, dan ayahnya Yakub. Tetapi kali ini Yakub mendengarnya secara pribadi dari Tuhan. Lihat-lihat, Yakub terbangun dari tidurnya. Apa yang dia lakukan? Setelah Yakub berjumpa Allah dalam mimpinya, ada suatu perubahan sikap yang terjadi dalam diri Yakub. Yakub mengambil batu alas tidurnya itu dan menjadikan batu itu sebagai tugu peringatan atas mimpinya. Dan dia menamai tempat itu apa tadi? Betel, yang artinya, masih ingat nggak? Rumah Allah. Betul sekali. Kemudian Yakub juga bernasar, jika Tuhan menyertai sepanjang hidupnya, memberikan kecukupan sandang dan pangan, serta dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya, maka ia akan mendirikan rumah bagi Tuhan, suatu tempat untuk beribadah kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Dari kisah Yakub ini kita belajar dua hal penting. Satu, sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, baik dalam suka maupun duka. Yang kedua, sadar akan janji dan rencana Tuhan atas hidup kita.
Rencananya selalu indah untuk kita. Mungkin saat ini kalian sedang merasa takut dan sedih karena banyak hal. Misalnya karena punya masalah atau mendengar musibah yang terjadi terus-menerus di negara kita, atau nggak bisa ketemu dengan teman di sekolah, dengan saudara, atau karena ada yang sakit, atau juga karena pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita meresponi ketika kita menghadapi hal tersebut? Tuhan Yesus mau agar kita menyadari bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Hanya kita yang sering tidak menyadari kehadirannya, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai dimanapun kita berada dan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sebab Dia adalah Immanuel. Seperti lagu yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kita, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. 无论如何别放弃，永远别灰心丧气，上帝的生气还在，当我们全心崇拜。无论如何别放弃，上帝的生气还在，伴随至忠实的信徒们。 Adik-adik, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami, untuk kami jangan takut lagi. Sebab kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan senantiasa hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk Tante Neti juga yang sudah memberikan firman Tuhan. Engkau yang terus memberkati dia ya Tuhan. Berkati juga setiap kami supaya kami bisa selalu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Activity time. Sekarang kita mau buat tangga Yakub. Penasaran cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat. Bahan untuk tangga bisa stik ice cream, karton yang digulung, dus bekas, atau sumpit. Kali ini kita mau menggunakan stik ice cream, kertas origami dengan warna bebas, karton atau kertas HVS, benang kasur, benang wol, atau pita, lalu gunting, spidol, dan lem uhu. Langkah-langkah membuat tangga Yakub.
gunting karton hitam sebagai latar belakang malam hari. Lalu gunting kertas origami warna biru untuk latar langit, lalu tempel di bagian atas. Gunting kertas origami warna hijau untuk latar rumput, lalu tempel di bagian bawah. Tempel 2 stik es krim untuk tangga dan tempelkan stik es krim yang lebih pendek sebagai anak tangga. Pasangkan benang atau pita di bagian atas untuk gantungan. Ambil kertas origami warna lain, lalu gunting. Bentuknya sesuai dengan kreasi kalian dan tempelkan untuk menutupi benang. Lalu kalian juga boleh menuliskan di anak-anak tangga dengan tulisan God keeps his promises. Sekarang tangga Yakub sudah selesai. Kalian boleh mencobanya di rumah, dibantu oleh mama ya. Tuhan Yesus memberkati.